Ya, halo, bertemu lagi dengan Pak Anuk dan Pak Endro, Prodi Informatika UKDW dalam mata kuliah animasi minggu ke-11 ya. Kita akan menggunakan buku yang sama, chapter 13, Forward Kinematics ya. Ya, kinematika dalam fisika ya. Ini satu model gerak yang kita tidak menyinggung masalah gaya lagi dan massa, tetapi hanya menyinggung masalah kecepatan dan arahnya ya. Di dalam konteks ini kinematika berbicara mengenai sebuah sistem yang setiap bagiannya terhubung ya, misalnya rantai seperti ini ataupun satu sistem lengan ya. Jadi ini satu terhubung ya dengan join-join tertentu ya. Jadi ini namanya kinematika. Jadi berbicara mengenai bagaimana sistem ini bergerak ya. Bagaimana gerakan satu bagian mempengaruhi bagian yang lain. Nah, ya, mengenai bagian yang lain. Jadi secara umum sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang namanya base ya, atau basis. Jadi misalkan ini basis ya. Kemudian free end atau ujungnya. Ya, jadi ini selalu ada dua bagian ya. Ini basisnya, kemudian ini ujungnya. Ya, free end-nya. Ini kalau ini bergerak, ya ini semuanya ikut bergerak ya. Nah, dalam ilmu komputer dan game, ketika kita berbicara mengenai kinematika, maka kita akan mengacu pada dua hal, yaitu kinematika maju, ya, forward kinematics, yaitu gerakan yang berasal dari basis, kemudian menggerakkan bagian ujung. Ya. Sedangkan kemudian inverse kinematik, ya, atau gerakan yang berasal dari bagian ujung, kemudian mundur menggerakkan bagian basis. Jadi contoh yang sering dipakai oleh Pak Endro dalam menjelaskan ini adalah menggunakan wayang. Ya. Jadi wayang itu ini bagian ujung ya. Jadi ketika wayang bergerak ditarik begitu, dia akan menarik bagian basisnya. Demikian juga kalau basis ini bergerak ya, seperti wayangnya sedang berjalan begitu, maka semua bagian pun akan ikut. Ya. Jadi ini contoh yang jelas mengenai forward dan inverse kinematika. Ya. Kita akan membahas dua hal ini ya dalam dua pertemuan. Ya. Pertemuan hari ini itu adalah khusus untuk forward kinematika. Ya. Ya, kita akan langsung masuk saja ke bagian script. Ya. Jadi bagian dari sistem kita ada tiga hal. Yang pertama kita membuat objek baru namanya segmen. Kemudian kita menaruh posisi segmen kita ada di mana. Ya, kemudian kita membuat rotasi segmen. Jadi sistem kita itu masalahnya membuat segmen, kemudian posisinya di mana, kemudian rotasi segmen tersebut seperti apa. Ya, seperti kita membuat kelas bola, jadi waktu kita membuat objek segmen, ya, kita bisa menggunakan konteks ya, konteks move to, line to, ya, fill style dan sebagainya. Jadi ini segmen dalam buku ini kita membagi dari beberapa bagian ya. Ini namanya lebarnya ya, lebar segmen, kemudian jadi hanya membuat line to biasa, garis ke sana ya. Kemudian membuat satu busur ini ya. Kemudian bikin lagi garis, kemudian bikin lagi garis. Nah, ya. Kemudian bikin pinnya, ya. Jadi kalau kita mengukur lebar segmen sebenarnya ini yaitu antara pin. Ya, ini hanya aksesorisnya, ya. Ini tinggi segmennya ya ini. Nah, ini hanya ini W-nya, ya. Nah, ini lebih detail ya, lebih detail waktu kita membuat segmen prototype draw-nya ya. Kita menggunakan ada quadratic draw, curve ya, ada line to. Jadi kalau kuadratik ini yang kuadratik ya, curve-nya ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini ini menjadi titik registrasi kita. Ya, ini titik registrasi kita. Yang di sini pin 1, ya, yang ini pin ini nantinya akan menjadi ujung, ya, menjadi ujungnya. Ya, ini sekali lagi W-nya, ini hanya ya, jadi kita membuat dua pin juga, ya. Ya, animasi yang pertama yaitu membuat ini, ya, apa segmen kita mengikuti mouse, ya, yaitu dengan segmen rotasi, ya. Untuk segmen rotasi ini,
ya. Cara kerja kita simple ya. Artinya apa? Simpelnya adalah misalkan ini segmennya, ya. Dia akan berotasi ke sana, ya. Ini mouse-nya ada di sini, ya. Kita akan lihat arah mouse lagi. Nah, ini mouse X, mouse Y, ya. Jadi kita akan ukur sudutnya, ya. Selalu seperti itu, ya. Ini pinnya tadi, titiknya, ya. Ini adalah apa namanya? Segmen X, segmen Y, ya. Jadi ini kalau begitu ini adalah DX. Ini adalah DY, ya. Jadi kita punya DX adalah mouse X min segmen X, DY adalah mouse Y min segmen Y, ya. Kemudian kita hitung dengan alfa, ya. Ini sudutnya, ya. Sudutnya alfa, ya. Jadi rotasinya apa? Ya, alfa sama dengan arkes tangen, ya. Arkes tangen DY per DX, ya. DY per DX. Jadi kalau dalam konteks fungsi kita adalah atan 2, ya. Atan 2 DY per DX. Jadi rotationnya, ya. Jadi langsung kita rotasi sebanyak alfa, ya. Segmen 0 rotation, ya. Rotation sama dengan mat atan 2 DY per DX. Nah, kita mulai masuk ke kinematikanya, yaitu dua segmen, ya, dua segmen yang lurus. Ya, jadi misalkan ini ada segmen 0, ya, segmen 0 S0, ya, S0, S0X, S0Y, ya. Kemudian, nah, ini ada segmen S0 nih, kemudian ini S1. Bagaimana kita menaruh S1, ya? Berarti ini adalah basisnya S0, ya. Ini basisnya S1. Jadi posisi titik S1-nya ini kita taruh di pinnya. Ini namanya pin. Tadi ya. Ini pin. Nah, pin dari S1, S0. Jadi kita bikin fungsi tambahan namanya fungsi get pin, ya. Get pin yaitu dengan apa? Ya tadi. Jadi kalau get pin, ya. Ini pin, ya. Pinnya di sini ini pin, berarti apa? Ya ini berarti DX, DY. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pinnya, berarti apa? S0, ya, yaitu X, S0 ditambah dengan cosnya. Nah, ya. DX kali cosnya. Nah, ya. This width, ini tadi kan width-nya, ini W-nya. Nah, ya. Ini W-nya, width-nya, B-nya. Nah, ini R, ya. Jadi kalau kita bikin segitiga, R cos theta, R sin theta. Ya, N sin theta, ini R cos theta, ya. Jadi kita bikin fungsi get pin seperti itu. Setelah kita dapat posisi get pinnya, kita taruh S1 di sini. Nah, ya, S1 di sini. Jadi ini gambarnya, ya. Ini S1 taruh di pinnya, ya, di pinnya. Hingga dengan rotasi yang sama. Jadi kita punya posisi S0, S1 default, kemudian rotasinya segmen 0 maupun segmen 2 dirotasi dua-duanya, kemudian segmen 1, nah ini kuncinya di sini. Segmen 1 posisinya ada di segmen 0 get pinnya, ya, pinnya dari segmen 0. Jadi kemanapun segmen 0 berjalan, segmen 1 akan selalu ikut. Nah, gitu ya. Oke, jadi misalkan kalau kita lihat demonya, ya. Nah, ini seperti gerakan mengikuti mouse, ya. Jadi kemanapun S0 bergerak, S1 akan selalu ikut, ya. Ya, kalau yang ini rotasinya beda sudut, ya. Segmen 1, segmen 0 dengan segmen 1 berbeda, ya. Jadi ini segmen 0, ini segmen 1. Jadi rotasinya berbeda. Ya, tapi ini kelihatan kaku, ya. Kaku kenapa? Bukan seperti kaki, ya. Jadi kalau Anda lihat ini kaku ini. Nah, ini kakinya ini apa istilahnya mati gitu, ya. Nah, kita bisa membangun yang tidak mati, ya. Nah, kita lihat. Ya, ini salah satu contoh gerakan kaki yang lebih halus, ya.
Nah, dalam konteks ini kita menggunakan siklus ya. Siklus jadi bolak-balik, berarti kita akan menggunakan satu fungsi yang selalu kita pakai dalam konteks siklus, yaitu sinus ya. Nah, ini di sini kita lihat bahwa kaki yang kita bangun kalau kita dengan sumbu X ya, sumbu X, maka dia akan dimulai dari besarnya sudut 90 derajat. Nah, ya. 90 derajat, kemudian kaki ini akan bergerak ya dengan pendulum seperti pendulum begitu sebesar 45 derajat ke kanan dan kemudian kembali lagi ke 45 derajat ke kiri. Jadi siklusnya adalah 45 derajat ya. Artinya apa? Enggak mentok gitu sampai atas banget begitu ya. Jadi hanya 45 derajat. Ini yang segmen 0. Jadi segmen 0 dimulai dari 90 derajat ya. Dari 90 derajat. Jadi kita lihat di sini segmen 0 yaitu sudut 1 ya. Mulai dari 90 derajat ditambah dengan siklus 45 derajat ya. Jadi sinusnya adalah dikelipatkan 45 derajat nantinya ya. Jadi masih ingat dengan grafik sinus seperti ini ya. Jadi positif 1 kemudian sehingga sampai 0 kemudian min 1 lagi sampai ini. Jadi sampai plus 45 kemudian 0 ya, kemudian turun lagi 0 lagi ya, sampai nanti sampai ke 45 balik lagi ke 0 kemudian ke min 45 0 lagi. Jadi ini gambarannya ya. Nah, sedangkan segmen yang kedua kalau kita lihat tadi itu dia paling mentok itu ada di sini. Nah, ya. Nah, kemudian dia akan mengayun ya. Dia karena ikut rotasinya ini ya, dia akan mengayun sampai sana. Nah, jadi kita bisa melihat di sini sudut awalnya itu hanya 40 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini kalau kita ya. Nah, ini adalah 40 derajat. Jadi kalau di awalnya itu ini adalah 40 derajat ya. Jadi kita ambil 40 derajat. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat ini ada 40 derajat ya. Nah, 40 derajat tambah siklusnya karena dia ikut. Nah, kemudian dia akan rotasinya, ada kunci rotasinya dari sini. Segmenal rotasi selalu ikut dengan segmenal rotasi ya. Segmen satu rotasi itu rotasinya segmenal ditambah dengan sudut dia sendiri. Nah, jadi kelihatan pengaruhnya berbeda yaitu apa? Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kelihatan sekali ya. Nah, dia rotasinya ikut rotasi segmen 0, kemudian dia sendiri dirinya merotasi juga. Nah, gitu ya. Jadi dia ikut rotasinya segmen 0 sekaligus merotasi dirinya sendiri. Jadi ini siklus gerakan kaki ya. Ya, nah, bagaimana dengan gerakan dua kaki seperti ini? Nah, ya. Dua kaki seperti ini. Ya. Dua kaki seperti ini, gerakan yang bisa kita bangun yang pertama ya kita bikin fungsi kaki dulu yang tadi ya. Ini sudut 1, sudut 2 ya. Kemudian ini kaki yang pertama kita nanti panggil sebagai fungsi kaki segmen 0, segmen 1. Kemudian fungsi kaki segmen 2, segmen 3. Nah, bedanya ini adalah apa? Nanti kalau kita menggunakan sinus ya. Nah, beda fasenya adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat ya atau METP. Jadi kalau Anda lihat ini kaki yang pertama ya, segmen 0 segmen 1. Ini kaki yang kedua ya. Ini kaki 1, ini kaki 2. Kaki 2. Nah, kaki 1, kaki 2. sorry. Kaki 1, kaki 2. Jadi ketika kaki 1 naik positif, ya kaki 1 positif, kaki 2 sudah turun, sudah negatif. Nah, ini jadi beda fasenya di sini. Nah, ya jadi kalau kita lihat kaki pertama itu mulai dari siklus, ya jadi dari 0 dia naik dulu ke kanan dulu. Nah, kaki kedua itu siklus ditambah dengan METP, jadi beda fase. Nah, jadi yang satu ke kanan dulu, satu ke belakang dulu, satu ke depan dulu, satu ke mundur dulu, yang satu negatif dulu. Jadi yang satu arahnya negatif dulu, yang satu arahnya positif dulu. Jadi kalau kita lihat seperti itu.
Nah, ya. Nah, ini pasti akan selalu berlawanan. Nah, beda fasenya 180 derajat ya, dua kaki. Ya, kali ini contoh untuk kaki yang berjalan. Nah, dalam kaki berjalan ini Anda tambahkan unsur ya kecepatan dari banda Anda. Ini kasih kecepatan. Nah, ya, kasih kecepatan. Ya. Nah, ini ada kecepatannya ya. Tambah kecepatannya ya. Lebih lanjut lagi adalah ketika menyentuh tanah. Jadi kalau ini ada seperti tanah begitu, menyentuh tanah baru dia kecepatannya jalan dan sebagainya. Itu lebih lanjut lagi ya. Ya, kembali untuk tugas harian. Ya, tugas harian mudah saja ya. Membuat 3 tugas yang simpel, yaitu pertama apa? Membuat segmen, objek segmen, segmen.js ya, seperti tadi. Kemudian 2 segmen yang berotasi ya. Kemudian dua kaki yang berjalan ya. Bisa aja nanti tadi kakinya ini bisa Anda tambahi dengan segmen yang lain ya. Ini kaki ya. Tambahin dengan apa? Tubuh, tambahin dengan leher, tambahin dengan kepala, tambahin dengan tangan ya. Nah, ya. Tambahin dengan tangan bisa aja. Nah, misalkan seperti itu ya. Seperti orang berjalan juga boleh. Silakan ya. Ini 3 tugas ini sekali lagi dikumpulkan seminggu ya. Tidak perlu ditunda ya, tapi langsung kerjakan. Anda mengerjakan, Anda belajar ya. Oke, terima kasih. Terus belajar. Salam sehat, semangat selalu. Tuhan memberkati.